bagiku tiada dua. Halo teman-teman, jadi di sini aku dan Adia bakalan mewawancarai. Aku Ayesa dari nggak usah. Gak apa-apa. Oh, aku Ayesa dari 12 IPS 1. Aku Kalika dari 12 IPS 1. Aku Abiana Madina Jadarmono dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya bersama dengan Naiza Kamila Mumtaz, kelas 11 1. Oke, gimana nih tanggapan kalian tentang adanya siswa SMA 11 yang sering nongkrong dan merokok di luar sekolah? Pertama ini aja kayak rokok dulu ya. Untuk merokok mungkin ya itu kan memang hak mereka ya, apalagi di usia kita yang sekarang mungkin udah banyak yang mau merokok gitu, tapi tahu tempat aja, jangan merokok di area sekolah apalagi pakai almet sekolah. Dan kalau nongkrong kita harus ingat waktu, karena kita sebagai pelajar juga punya kesibukan. Tujuan pertama kita adalah pelajar itu belajar, nggak boleh kebanyakan nongkrong karena ntar kita pelajar-pelajar ini bakal nyesel di kedepannya nanti. Benar. Menurut saya hal tersebut sangat tidak baik ya untuk dilakukan oleh pelajar, apalagi yang masih sekolah dan menuntut ilmu. Jadi sebaiknya dikurang-kurangi. Menurut kalian nih, apa faktor yang bikin mereka tuh milih nongkrong di luar sekolah, terutama di warung lele gitu, dan merokok setelah pulang sekolah? Mungkin karena apa ya, di sekolah tuh capek dan nggak sebebas di luar, makanya kayak kan kalau di sekolah nggak boleh ini, nggak boleh ini, dan ada batas waktunya. Tapi Apalagi ini kayak masih remaja gitu nggak sih? iya, jadi tak benar-benar di nah jadi kalau di luar kayak misalnya di lele atau di apa namanya, dan Di Warjo. ya warjok, di warjok itu Mungkin itu emang area nyamannya mereka. Mungkin kita juga nggak tahu latar belakang mereka di rumah bagaimana yang buat mereka bisa sering nongkrong di luar gitu ya. benar. Sebenarnya bisa disebabkan faktor internal juga. Mungkin mereka ini mencari ya sebuah peralihan dari pressure yang mereka dapatkan dari sekolah ataupun dari orang tua. Apa sih dampak yang kalian rasain nih sebagai teman seangkatan kalau ada teman kalian yang berperilaku kayak gitu? Untuk aku sendiri, pengalaman aku pernah misalnya kayak satu kelompok sama orang-orang yang suka nongkrong kayak gitu, kadang mereka suka nyepelein tugas. Jadi pas ada tugas kelompok tuh kayak dia malah ngerjain di sekolah dan akhirnya nggak selesai, atau bahkan nggak kerjain sama sekali, atau kayak misalnya di chat dia nggak dijawab ternyata lagi nongkrong kayak gitu. Itu lumayan ngeselin sih. Jujur kasihan, tapi jujur juga tidak nyaman. Ya karena apa? Mereka itu kadang itu tidak menjaga perilaku karena kebiasaan bebas mereka itu, jadi kadang bau rokok menempel atau bahkan kebiasaan berisik mereka yang ngerasa sangat bebas itu terbawa di sekolah. Gimana pengaruh kebiasaan itu terhadap citra sekolah di mata masyarakat menurut kalian? Kalau menurut aku mungkin selagi misalnya kayak dia pakai baju bebas aja nih, misalnya di mana dia ngerokok, mungkin orang ngiranya kayak ini bukan anak sekolah inilah. Mungkin ngecapnya juga mungkin ya pasti ngecap buruk kayak aduh masih umur segini masih sering merokok gitu-gitu, tapi kan dia nggak tahu dari sekolah mana. Tapi kalau misalkan mengenakan seragam pasti langsung ngecap ini dari anak SMA 11. Nanti kalau ngeliat orang pakai almet SMA 11 pasti ngecapnya ya keburukan Di itu. sekolahnya banyak perokok, anak bandel. Kalau citra sekolah di mata masyarakat ya jelas dong, pasti kayak misalnya anak itu ketahuan ternyata dari SMA 11, pasti itu bakal bikin SMA 11 itu downgrade gitu ya. Jadi kayak kelasnya menurun gitu karena ternyata siswanya ada yang ketahuan melakukan aksi seperti itu. Langkah apa yang sebaiknya dilakuin sekolah biar kebiasaan ini bisa dicegah? Mungkin lebih ke sosialisasi ke orang tua muridnya sih, karena yang memegang seluruh kendali anaknya itu kan orang tuanya. Kalau guru cuman di sekolah Kalau doang. bisa diadain seminar dua pihak itu kan, jadi orang tua atau anaknya dulu baru orang tuanya, kalau nggak dibarengin antara anak itu sama orang tua itu. Ya bisa dengan cara siswa-siswa seperti itu tuh dikumpulkan, atau mungkin lebih tepatnya kayak ada program di mana semua siswa itu tuh bisa mencurahkan keluh kesahnya kepada BK yang ada programnya setahun sekali atau satu semester sekali. Jadi mereka tuh nggak perlu melakukan peralihan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.